Oke, kita akan mulai. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Selamat datang bagi teman-teman yang pertama kali join di Elementor Jakarta. Topik hari ini yaitu tentang layout optimization. Bentar. Jadi agendanya hari ini perkenalan ya, ini adalah bagian dari perkenalan, lalu apa yang baru, dan lalu kita masuk ke dalam topik ya. Nah hari ini mungkin teman-teman tadi lihat kita eventnya direkam ya, direcord. Kalau mungkin ada yang mau bertanya kenapa direcord atau apa, ya, mungkin bisa langsung nanya ke email ini ya, legal@elementor.com ya. Tapi juga kita record juga nanti kita akan share di YouTube, di upload, saya akan upload di YouTube juga, mungkin bagi teman-teman yang tidak hadir bisa melihat ya YouTube-nya. Oke, jadi tadi saya udah ucapkan selamat datang, dan juga hari ini ada spesial yang jauh yang atau tadi masih ada kayak Mbak Amira ya dari Johor, Malaysia. Ini luar biasa juga ya, saya tidak tahu dari mana linknya bisa ikut, tapi terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Ya, meetup ini kira-kira 1,5 jam. Dan mari kita jadikan personal saja. Kalau misalnya teman-teman mau berbicara, mohon kalau bisa di turn on aja videonya ya. Dan tapi kalau misalnya pada saat topik presentasi, tolong dibantu agar tetap di mute ya. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan, boleh lewat chat box atau nanti raise hand juga nggak apa-apa. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya ya. Dan acara ini santai, jadi teman-teman kalau mau sambil makan, sambil minum, silakan. Yang mau ngerokok atau vape, ya silakan, yang penting di tempat masing-masing ya. Oke, nah kebetulan hari ini biasanya yang membawakan kan banyak kan teman-teman semuanya gitu ya. Karena kemarin ini ya sempat agak bingung cari topik, dan akhirnya saya ada topik yang menarik bagi saya. Lalu saya coba bawakan untuk bulan ini ya. Nah untuk 3 bulan ke depan kita topiknya sih udah ada ya. Mungkin kalau teman-teman tertarik, kita bulan depan ada regional meetup itu dengan Penang, Kuala Lumpur, dan Filipina ya. Jadi 4 nih, kalau biasanya 3, sekarang ada 4 kota. Tapi memang bahasa Inggris ya. Dan pembicaranya yaitu ada UX researcher dari Tokopedia ya. Nah, lalu bulan depannya lagi ada expert dari Google Ads ya, mungkin teman-teman yang mau coba belajar iklan ya nanti bisa belajar dengan beliau. Bulan depannya lagi kita akan berbicara dengan ada tamu ya, atau teman lah yang mau sharing mengenai landing page ya, dan beliau sudah banyak pengalaman dalam hal landing page dan menjual ribuan atau jutaan produk lah gitu di pengalaman dia dalam menjual produk gitu, baik di dalam negeri atau di luar negeri ya. Jadi untuk 3 bulan ke depan kita udah ada topik nih ya. Nah, update apa yang terbaru dengan Elementor? Nah teman-teman, mungkin yang sudah update ya, itu Elementor Core ada update 3.4 ya. Ini bagi saya sih cukup bagus ya, saya senang sekali dalam hal terutama yang ketiga ini nih ya, improving font awesome loading ya. Nah maksudnya apa? Jadi kalau misalnya teman-teman melihat Elementor update yang baru, lalu ke bagian setting dan eksperimen, itu ada option di bagian font awesome itu adalah apakah font awesome-nya mau dijadikan inline code atau apa gitu, saya lupa ya. Nah biasanya kalau misalnya itu kan normalnya tuh defaultnya itu setahu saya diaktif ya. Kalau diaktif artinya pada saat font awesome-nya ada satu page yang ada icon-icon dari font awesome, itu library-nya semuanya tuh muncul gitu ya. Jadi kalau kita tes di Google PageSpeed Insight ada font awesome CSS gitu ya. Nah tapi kalau misalnya teman-teman aktifkan, itu akan menjadi inline gitu, dan akhirnya tidak muncul tuh font awesome CSS-nya gitu. Nah jadi menurut saya sih ini sangat bagus, terutama bagi teman-teman yang suka sekali dengan performance ya. Jadi ini ada suatu kemajuan lah dari Elementor ya. Nah kita balik yang pertama, yaitu additional custom breakpoints. Nah ini sebenarnya kalau bagi saya sih ya biasa aja lah, karena saya bukan desainer ya. Tapi mungkin teman-teman desainer nih kayak Mas Febri ya,
atau mungkin saya nggak tahu Mbak Mira nih desainer atau bukan ya, atau teman-teman yang lain. Mungkin ini kepake gitu ya, karena kita kadang-kadang tuh ada klien yang pengen tampilannya bagus di iPad, di handphone iPhone, di handphone tipe ini gitu, atau di layar besar. Nah, kalau dulu kan hanya breakpointnya hanya ada 3 ya. Kalau sekarang teman-teman terutama web creator yang desain gitu ya, ya boleh mau nambah beberapa. Saya lupa maksimalnya ada berapa ya. Nah, bisa di-explore sendiri. Nah, lalu yang kedua itu dropping Internet Explorer support ya. Ya seperti yang teman-teman tahu, sekarang Internet Explorer kan udah nggak sama Microsoft ya, setahu saya ya. Jadi memang udah mulai nah, dengan di drop support untuk Internet Explorer, itu yang saya tangkap dapat informasinya ada penurunan dalam ya. Jadi ya itu bagus untuk performance juga. Nah, mungkin teman-teman yang mau explore silakan dicoba-coba Elementor Core-nya 3.4 ya. Ini update dari Elementor. Nah, kita masuk ke layout optimization. Nanti sebenarnya akan banyak langsung live aja sih ya. Jadi presentasinya ini sedikit. Nah, bentar. Kita akan bahas layout optimization. Jadi kalau teman-teman kenapa saya tertarik dengan layout optimization? Ini karena bagian daripada performance mindset ya. Jadi bagaimana kita membangun suatu website, satu web page itu dengan performance mindset, dan salah satunya adalah layout optimization ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau misalnya teman-teman membuat suatu website kan, kalau pakai Elementor kan drag and drop gitu ya. Nah, yang penting sesuai desain jadi gitu. Tetapi tiba-tiba pas teman-teman mungkin tes di Google PageSpeed Insight misalnya ya, atau GTmetrix gitu, kadang-kadang suka muncul warning ya, avoid an excessive DOM size gitu ya. Jadi pernah saya sewaktu-waktu bangun suatu page, pas dicek, wah DOM-nya itu gila banget, terlalu berlebihan gitu. Jadi ada warning gitu ya. Nah, inilah salah satu goals-nya dari layout optimization ya. Bagaimana kita membuat suatu website bukan hanya mirip tampilan sesuai desain ya, tapi bagaimana si web creator ini atau web developer ini kalau pakai Elementor, misalnya kita bahas pakai Elementor ya, sebisa mungkin tuh kita ngehemat DOM ya. Karena dengan DOM size-nya lebih hemat, otomatis akan berimbas secara langsung atau tidak langsung kepada loading page speed-nya ya. Nah, inilah sebenarnya tujuannya gitu. Nah, nanti kita akan bahas ya bagaimana caranya. Nah, lalu best practice-nya gimana? Mungkin nanti di akhir acara ya teman-teman yang mungkin yang lebih paham performance daripada saya, yang lebih pengalaman atau expert, seperti ada Mas Narwastu di sini yang jago banget di speed ya. Nah, saya juga baru belajar lah gitu. Baru belajar. Nah, dari apa yang saya tangkap dan saya ya belajar dari sini, dari sana, saya dapat insight-insightnya gitu ya. Bagaimana kita melakukan membangun suatu website dengan Elementor terutama ya. Nah, kita salah satunya adalah usahakan sebisa mungkin penggunaan kolom ini less columns gitu. Jadi hemat lah gitu, jangan terlalu banyak columns gitu ya. Yang kedua adalah avoid using intersection kalau mungkin ya. Kalau memungkinkan jangan pakai intersection ya. Nah, kalau yang ketiga adalah less widgets ya. Jadi penggunaan widget itu sebisa mungkin kalau ada satu widget. Kadang misalnya kita ingin achieve suatu desain ya. Suatu desain misalnya box design gitu. Kita bisa pakai 3 widget, misalnya widget title, widget description, lalu widget button ya, 3 ya. Nah, ternyata ada Elementor widget yang hanya cukup 1 widget untuk mengcover 3 widget. Nanti saya akan tunjukin ya kepada teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana kita pinter-pinter lah memanfaatkan, memaksimalkan widget-widget yang ada di Elementor gitu.
Nah, sebisa mungkin less widget. Nah, terutama nih yang saya kasih contoh spacer widget ya. Nah, ini yang dulu saya newbie, pada saat newbie banget pakai Elementor, ini saya sering pakai nih. Bagaimana saya ingin ada jarak antara section atas sama section bawahnya, ya udah saya pakai spacer gitu ya. Atau misalnya antar widget title dan deskripsinya, ya udah saya pakai spacer gitu. Nah, bahkan teman-teman kalau misalnya pakai template kits ya, import template kits dari Elementor, itu banyak banget template Elementor template. Saya nggak tahu kalau yang baru-baru ya. Yang lama lah, misalnya saya pernah download yang lama itu pakai spacer widget gitu untuk kasih jarak gitu. Nah, kalau bisa ya kita kurangin widget yang tidak diperlukan ya jangan kita pakai ya. Nah, ini best practice-nya ya. Nah, mari kita ke TKP. Sebentar. Saya mau lihat dulu Mas Febri udah balik ya Mas. Mas Febri, saya kan jadikan Mas Febri co-host Mas. Kalau ada yang minta di-admit, tolong di-admit ya Mas. Minta tolong bantuan ya. Siap Oke, Mas makasih Clement. Mas. Ya. Oh teman-teman kalau ada yang nggak jelas, boleh langsung cut saya juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah kita mau ke TKP, saya mau tampilkan ini. Oke, jadi waktu saya berencana membuat topik ini, sebenarnya awalnya agak bingung gitu, karena saya ingin membuktikan bagaimana layout optimization itu ada suatu perbedaan gitu ya, ada comparison gitu ya. Akhirnya setelah saya, kalau dulu tuh ini banget sih, kalau dulu kelihatan banget lah pada saat Elementor 3 point berapa gitu, 3 yang baru-baru gitu. Karena pada waktu itu belum ada belum ada significant improvement di sistem atau core Elementor sendiri gitu. Kalau dulu tuh sempet kalau misalnya pakai yang lama lah ya, itu beda banget antara yang kalau kita bangun dengan layout optimization dengan yang misalnya tanpa layout optimization, itu perbedaan dari filenya aja beda gitu. Tapi Elementor yang baru ini menurut saya sih udah cukup bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman coba tes gitu dan aktifkan ya, nanti saya sampai kasih lihat settingannya, diaktifkan settingannya itu, eksperimennya itu cukup ngebantu ya. Nah, lalu akhirnya saya dapat info lah atau insight atau sharing dari teman-teman leaders yang lain gitu. Lalu saya akhirnya buat ya. Nah, ini saya kebetulan kemarin ini sempat buat 3 page ini. Nanti saya akan kasih lihat ya. Nah, kita akan buka masing-masing. Apa sih perbedaannya ya? Nah, ini semua ini dummy site, dan ini saya nggak fokus ke performance, maksudnya belum diapa-apain lah ya semuanya gitu. Karena saya hanya fokus ke layout optimization saja ya. Nah, ini yang nggak optimize ya, mungkin saya geser ke sini. Ini yang halo 1 lah ya, di optimize juga, cuman nanti ada bedanya, ntar saya tunjukin ya. Nah, yang tanpa layout optimization ya, saya kasih title-nya ini. Di sini kita bisa lihat suatu perbandingan ya, teman-teman mungkin bisa perhatikan di structure, lalu avoid and x-axis dump-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini 375 elemen ya. Jadi ini nanti saya kasih tunjuk, ini tuh yang saya lakukan pada saat saya awal-awal pakai Elementor sebagai newbie gitu ya. Yang penting adalah hasilnya sesuai dengan desain atau sesuai dengan desain yang saya mau gitu ya. Nah, nanti saya akan tunjukin. Nah, ini sebenarnya masih low sih ya, masih low banget. Karena saya buat dummy site-nya ini nggak terlalu ekstrim lah, gimana banget gitu ya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak gitu ya, tapi kira-kira aja. Nah, itu ada 375 elemen. Nah, ini adalah page yang belum di-optimize ya. Lalu kita ke contoh kedua, yaitu test layout optimization. Jadi ini saya buat satu page yang mirip lah, sama banget lah, hampir sama lah 100%, tapi dengan performance mindset. Jadi saya bangun website-nya dengan layout optimization ya. Nah, kita kembali lihat structure. Kalau teman-teman lihat di sini, nah 292
elemen ya. Jadi sebelumnya 375 dengan melakukan layout optimization, tampilannya bisa dibilang sama lah, hampir sama. Itu bisa hemat DOM size, bukan DOM size, DOM elemennya menjadi 292 ya. Jadi sekitar berapa tuh ya? 75-an lah, 75 elemen ya. Nah, yang ketiga juga dengan layout optimization juga, tapi dengan tambahan plugin lah. Tangan plugin yaitu yang saya juga suka itu plugin Oboy ya, cukup ngebantu. Dia juga turun tapi masih lebih besar yang sebelumnya ya, sebentar mana tadi. Nah ini 316 ya, jadi turunnya sekitar berapa ya, 70-an lah, 70-an elemen ya. Jadi 375, 60-an ya, 35, 292, lalu 316 ya. Nah, coba kita lihat intip websitenya ya. Nah, ini belum dioptimize ya. Nah, teman-teman lihat di sini adalah hero section yang pertama dan ada 2 button ya, 2 button. Lalu ini section kedua ya. Gambar, title, deskripsi dan button ya, ini button. Lalu ada logo-logo lah ya. Ini saya cuman asal desain ya, jadi teman-teman mohon maaf, bukan yang desain-desain gimana gitu ya. Nah, lalu ada title di sini. Lalu kalau kita lihat ini seperti kolom kedua ya. Kolom kedua ada 4 icon dengan title dan deskripsi. Nah, ini ada kiri kanan lah ya, gambar, deskripsi, gambar, deskripsi, gambar, deskripsi ya. Ada testimonial. Nah, kira-kira kan rata-rata website standar kayak gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat tampilan yang kedua juga sama sebenarnya. Tapi ini yang dengan layout optimization. Nah, ya sama ya. Sama juga. Nah, cuman di sini ada efek gitu ya. Karena saya pakai widget yang berbeda. Yang ini. Nah, nanti kita akan bongkar sama-sama ya backendnya. Nah, ada testimonial nih sama, ini sama ya. Jadi sama nih sebenarnya. Sorry, yang ini sama ini sama. Ya, sama. Nah, kita lihat yang ketiga, yang halo 1. Nah, sama semuanya. Ini sama yang dengan yang pertama ya, nggak ada efek. Nah, sama ya. Nah, cuman teman-teman dengan tampilan sama, kita bisa dengan melakukan layout optimization, kita bisa achieve tampilan desain yang sama ya, dengan yang tanpa optimization ya. Tapi kita bisa hemat DOM-nya gitu ya, DOM elemennya kita bisa lebih hemat gitu. Dengan ini ya, yang tadi saya bilang langsung atau tidak langsung ini mempengaruhi daripada performance daripada suatu website juga ya. Nah, jadi teman-teman kita mungkin, kalau yang saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang expert ya, udah lama pengalaman di Elementor, atau mungkin ada yang baru gitu ya. Memang ini khusus terutama message lah ya, maksudnya himbauan untuk teman-teman yang baru gitu. Jangan kayak saya dulu. Nah, tapi dalam arti gini, bukan salah, tidak ada salah. Jadi melakukan seperti yang penting kan kita membuat website itu yang penting sesuai dengan desain. Ya, jadi nggak salah gitu. Tapi kalau website itu akan dioptimasi ya, akan dioptimasi, dan kita juga sebagai web developer atau web creator care dengan website performance kita atau klien kita, maka marilah saya mengajak ke teman-teman kita bangun suatu website dengan performance mindset, di mana salah satunya adalah layout optimization ya. Nah, ini adalah sharing gitu ya, atau ajakan gitu ya. Nah, kita sekarang ke back end ya. Jadi teman-teman kan udah lihat tampilan ininya ya. Nah, kita ke back end. Sorry, ini saya stop share dulu. Mungkin sebelum kita lihat dapurnya, teman-teman ada pertanyaan nggak? Takutnya ini saya kan nggak bisa lihat teman-teman nih waktu presentasi nih.
Gimana gitu. Ada yang mau nanya dulu, silakan. Ada yang nggak jelas bedanya sebelum sebelum layout optimization dengan layout optimization? Ada gak kira-kira yang ini boleh langsung atau di chat gitu? Iya Mas Rawat, oh boy. Oke, ada gak? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah ini apa dashboardnya? Nah, kalau teman-teman baru pertama kali install Elementor ya, settingan pertama yang saya rekomendasi adalah teman-teman ke Elementor lalu ke setting ya. Ini kebetulan udah Elementor 3.4 ya. Lalu ke eksperimen. Nah, pastikan optimize DOM outputnya aktif ya. Saya nggak tahu tuh default itu apakah aktif atau nggak aktif. Waktu pertama-tama itu nggak aktif ya. Tapi saya nggak tahu berikutnya apakah dia akan aktif atau enggak secara otomatis. Tapi kalau saya make sure itu aktif DOM outputnya. Nah ini teman-teman yang tadi saya bilang. Kalau dulu tuh di Elementor versi 2 gitu ya. Versi 2 itu kalau saya nggak tahu dulu belum ada ini ya kalau salah. Pas versi 3 ya, pas ada ini saya lupa. Intinya kalau ini nggak aktif pada waktu itu DOM-nya tuh bisa panjang lah. Saya pernah share ke siapa ya tuh waktu itu ya. Itu beda banget deh antara kalau nggak aktif dengan aktif gitu ya. Nah karena itu kalau yang sekarang sih makanya tadi saya bilang udah cukup ada improvement dari Elementor sendiri ya. Walaupun memang belum maksimal, masih terus dilakukan improvement lah ya. Nah, jadi pastikan ini DOM outputnya aktif ya. Lalu yang kedua asset loading ya. Asset loadingnya ini juga pastikan aktif ya, walaupun ini teman-teman lihat ya statusnya masih beta atau alpha nggak apa-apa sih, aktifkan aja gitu. Karena kemungkinan besar di kemudian hari ini akan terus dipertahankan sih fiturnya ini. Ya, jadi ini improve asset loading. Nah ini yang CSS loading ya, ini juga aktif juga ya. Nah yang ini kalau nggak salah ini juga fitur baru ya, improve CSS loading. Teman-teman yang mungkin dulu kayak Mas Narwastu kan dulu pakai Elementor juga, Mas Erik atau siapa ya teman-teman di sini ya. Pada saat ini belum ada fiturnya itu suka muncul lah gitu. Di Google PageSpeed Insight itu front end itu kayak muncul semua gitu. Tapi kalau teman-teman ini aktifkan, yang teman-teman lihat itu ada perubahan sih, ada improvement di front end-nya itu mini apa gitu saya lupa ya. Nanti bisa dicek sendiri, di tes-tes sendiri ya. Tapi ini jadi lumayan nurunin berapa kilo gitu. Nah yang tadi saya bilang ini Font Awesome Inline ya. Font Awesome Inline ini pastikan aktif. Karena kalau nggak aktif ya, nah nanti kita akan tes ya. Kita akan tes kalau nggak aktif ini Font Awesome CSS itu muncul lah. Maksudnya di Google PageSpeed Insight jadi ada warning gitu. Kalau misalnya dengan aktif ini pada saat kita pakai icon dari Font Awesome udah aman lah gitu. Nah ini yang saya dulu sangat menghindari Font Awesome. Karena pada saat sebelum ada fitur ini saya akan di-queue gitu. Saya akan nggak aktifkan lah visi Font Awesome-nya ini gitu. Nah tapi sekarang setelah ada ini ya kalau dulu saya nggak aktifkan lalu saya replacementnya pakai SVG icon biasanya ya. Karena itu bagus untuk performance kalau kita pakai SVG icon. Nah ternyata feature 3.4 yang baru sudah ada ini dan cukup membantu. Jadi ya daripada saya cari-cari kalau kebetulan di icon library Elementornya ada ya, kemudian mending saya pakai ini gitu. Lalu accessibility improvement ya aktif ya. Nah kalau yang nggak perlu kayak export template kit ya inaktif aja. Ini saya belum perlu, nggak aktif ya. Nah ini ya dilihat-lihat sendiri ya. Tapi kalau untuk performance yang di atas ini. Ya. Nah lalu kita lihat backend yang tadi bedanya apa sih? Kita ke all pages. Kita ke yang no optimize dulu ya. Kita edit with Elementor.
Nah, teman-teman di sini bisa lihat, sebentar ya. Di hero section ya, kita mulai dari hero section. Jadi kita membuat website dengan performance mindset dari awal gitu ya. Nah, pertama biasanya kan kita buat hero section ya. Seperti teman-teman lihat di sini, ini ada berapa? Ada 2 kolom ya. Ada 2 kolom. Mari kita coba bandingkan, kita langsung buka aja semua ya. Nah, ini jangan khawatir, kadang-kadang memang di editor suka harusnya putih jadi hitam gitu ya. Di refresh aja biasa hilang sih. Nah, udah ya. Nah, ya teman-teman lihat, kita akan bandingkan section per section ya. Jadi ini yang no optimization, kalau teman-teman lihat ada 2 kolom ya. Nah, ini yang saya juga dulu pernah lakukan, bagaimana biar title-nya itu ke sebelah kiri gitu ya. Nah, karena apa? Saya lihat Elementor template, baik dari Elementor atau dari vendor-vendor lain, kadang-kadang melakukan seperti itu ya. Biar gampang, rapi, ya udah pakai 2 kolom ya. Nah, ini yang tanpa optimization. Nah, cuman mari kita lihat yang ini. Ini cuma 1 kolom. Jadi, kenapa bisa ke pinggir sini ya? Kita pakai margin ini nih. Bisa pakai persen ya atau PX ya. Itu mungkin bagian daripada desain ya, itu nanti lagi. Nah, jadi saya pakai 50% ya. Jadi kasih margin ya, margin. Mengenai margin padding, kalau misalnya ada yang belum jelas, sebenarnya ada resource-nya. Dulu Mas Narwastu juga pernah bahas juga, di Elementor juga ada resource-nya juga, di YouTube ya banyak. Nah, jadi saya pakai ini ya, jadi tetap cukup 1 kolom ya. Sama ini masih pakai 1 kolom. Nah, lalu yang teman-teman lihat yang selanjutnya, di sini ada intersection. Ya. Untuk apa? Untuk saya buat 2 kolom ini nih. Nah, ini juga dulu sering saya lakukan nih. Ada bagaimana saya membuat 2 button gitu ya. Pada waktu dulu saya kadang-kadang pernah melakukan ini, jadi pakai intersection ya. Oh, ini buat ke kiri dikit ya, udah ini tinggal tarik gitu ya. Tinggal tarik gitu ya. Nah, ternyata tidak bisa pakai intersection pun sekarang bisa ya. Nah, yaitu pakai ini apa namanya, ini dijadikan, kalau teman-teman lihat, jadi ini nggak ada intersection ya teman-teman ya, nggak ada intersection. Jadi ini kita pakai ke widget ini, widget edit button yang pertama, advance, lalu positioning ya, inline ya. Coba kalau misalnya kita jadikan default ya, kalau default dia akan lebarnya itu akan selebar kolomnya ya, selebar kolomnya gitu. Nah, makanya caranya itu kita width-nya itu kita inline auto ya. Kalau inline auto ini kita kenapa biar ada jarak, ya udah tinggal tambah margin aja. Nah, kita kasih margin right-nya 20 px gitu ke button selanjutnya ya. Nah, memang ini harus di adjust ya. Nanti di apa namanya, di desktop, tampilan tablet sama tampilan handphone tetap kita harus adjust ya. Tapi dengan melakukan seperti ini kita bisa hemat DOM-nya ya. Nah, ini juga sama sih pakai inline ya. Jadi untuk yang bagian pertama hero section perbedaannya seperti ini, 2 kolom, dan yang satu ada intersection. Kalau yang layout optimization ini nggak pakai intersection, cukup dengan inline auto ya di bagian positioningnya ya. Nah, ini yang pertama. Lalu oke, mungkin tips aja sih, ini nggak berkaitan layout optimization secara langsung ya, cuman saya ada ngobrol nih mungkin sama teman-teman expert performance yang lain ya, dengan rekan saya, dengan teman-teman di Facebook community juga ada, di Telegram juga ada. Jadi kalau teman-teman, paling bagus adalah bagaimana kita membuat hero section itu kalau bisa ininya 100% nih view height-nya ya. Baik di desktop maupun di mobile, terutama di mobile ya. Karena FCP itu Google PageSpeed Insight itu sangat mementingkan load yang pertama kali ya, above default ya. Ini kan hero section bagian above default ya.
Ya ini sih tips aja, jadi diusahakan sih sebisa mungkin apa namanya full height-nya 100% ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di sini yang ke mobile ya. Jadi saya settingan ininya min height-nya diusahakan 100% ya. Ini kebetulan udah 100 sih karena dia ngikutin desktop ya. Tapi ini memang belum saya ini ya, maaf saya belum adjust yang apa namanya mobilenya ya. Jadi hanya layout optimization di desktop ya. Tapi itu cuman tips saja. Kita kembali lagi ke sini. Jadi ini yang bagian section yang hero section ya. Lalu kita bagian kedua. Kembali lagi teman-teman lihat di sini ada 2 kolom ya. Ini wajar 2 kolom. Dan di kolom kedua teman-teman bisa lihat ini ada icon, title, heading ya, heading, widget heading, ada deskripsi dan ada button ya. Jadi ada 4 widget ya. Saya lupa kalau di sini kita lihat. Teman-teman bisa perhatiin nih. Di sini teman-teman saya hanya cukup pakai satu widget, yaitu widget call to action ya. Di widget call to action kita bisa pakai icon, bisa pakai di widget call to action tuh ada ininya. Mungkin saya kasih lihat di sini ada image, cuman karena di widget call to action saya nggak pakai image ya. Jadi saya kosongin nih ya. Nah, saya pakai konten. Nah, di konten udah ada tuh icon, udah ada title, sudah ada deskripsi ya. Lalu sudah ada button ya, tentang kami button ya. Memang ini agak beda nih, teman-teman lihat kan ada buttonnya ini ya. Kalau yang belah sini buttonnya cuman garis bawah aja, karena ini kita bisa stylenya di sininya border type-nya solid, width-nya nah ini 0002. Tapi di sini tidak ada setahu saya. Tidak ada ininya settingan ini. Nah, ya cara lain pakai CSS sih. Cuman ini saya nggak ditampilkan, nanti yang berikutnya saya akan ada CSS-nya ya. Nah, mungkin kalau perlu CSS seperti apa di sini teman-teman yang banyak yang jago ada Mas Erik, teman-teman yang lain juga bisa bantu CSS-nya gitu ya kalau misalnya nggak tahu. Nah, tapi teman-teman bisa lihat nih di sini hanya tetap 2 kolom tapi di sini 4 widget. 1 2 3 4 kita bisa pakai hanya dengan satu widget ya. Nah, makanya ini ngurangin DOM juga ya. Kalau di Halo ini gimana ya? Nah, ini sama saya masih pakai call to action ya. Oke, sama call to action ya. Call to action. Oke, ini sama nggak ada perubahan antara ini sama ini yang Halo ya. Oke, kita lihat section yang ketiga ya. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Section yang ketiga kan kita mau buat section di mana logo-logo ya, ada 5 logo. Nah, saya buat karena ini satu section, berarti kan satu section ya. Tapi untuk buat logo ya dulu biar rapi ya saya juga melakukan seperti ini, saya pakai inner section ya. Di dalam inner section ada 5 kolom. 1 2 3 4 5. Jadi untuk masing-masing logo ya. Nah, mari kita lihat perbedaannya dengan yang sudah dilakukan layout optimization. Satu section di sini satu kolom ya. Kalau tadi satu kolom tapi dalamnya ada inner section, tapi ini tanpa inner section. Nah, bagaimana saya melakukan hal ini? Caranya adalah tetap di dalam satu kolom, tapi ini sebenarnya total di dalam satu kolom itu ada 6 widget ya. Coba kita lihat ke navigator. Nah, bukan yang itu, yang ini ya. Nah, ada 1 2 3 4 5 6 widget ya. Mari kita lihat. Yang widget pertama kan cukup title ya. Jadi ini heading. Ini biasa aja sih, nggak usah diapa-apain ya. Nggak usah diapa-apain. Nah, tetapi coba saya cek dulu ya biar saya nggak salah. Positioningnya ya masih default ya. Tetapi yang kedua, nah yang kedua ini saya pakai positioningnya 20% ya. Makanya pada saat saya ganti 20%, dia akan ke bawah. Ya, coba saya ke default ya. Nah, sebelumnya kan seperti ini nih teman-teman. Ya, teman-teman tinggal ke advance, positioning, width-nya ganti custom. Ya. Lalu 20%. Nah, karena kita udah tahu nih,
dalam uh, satu lebar layar cukup membutuhkan 5 kolom. Berarti kan 100%. 100% tinggal dibagi aja ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 100 bagi 5, 20. Ya. Jadi ini kita buat 20. Ya. Paling ya kita akan setting nih. Oh ini nggak perlu ya. Nggak perlu di setting ininya. Paling ini kalau nggak salah logonya semuanya udah center sih ya. Sama. Ini juga sama 20%. Ya. Jadi ini sama nih 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tapi memang kalau ada 6 gimana ya? Tinggal dibagi sih, paling nanti ada yang koma gitu ya. Yang menurut saya sih nggak apa-apa gitu ya. Nah kalau yang ini sama ya, jadi ini nggak ada perbedaan ya. Apakah ini pakai itu ya? Nggak pakai. Oke, sama 20% ya. Nah ini yang logo ya. Nah lalu kita lihat yang section ketiga. Section yang ketiga ini ada yang tanpa optimization, layout optimization, ada 2 kolom. Tapi kolom pertama 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 3 widget. Kolom kedua ada, saya pakai intersection nih. Nah ini ya seperti saya lakukan dulu lah ya. Biar rapi, gimana ya? Udah saya pakai intersection gitu. Jadi ada 2 bahkan intersection ya. Tuh ada 2 ya. Nah lalu mari kita lihat yang layout optimization ya. Oke, di sini tetap ada 2 kolom. Nah coba teman-teman bisa lihat di sini saya tetap pakai call to action. Ya, call to action di mana kontennya, title-nya ini kecil ya. Description-nya ini adalah deskripsi nih. Ada button gratis konsultasi yang ini ya. Tapi saya lakukan di stylenya lah. Di stylenya ini yang kita edit ya. Title-nya kita fontnya kita kecilin gitu ya. Lalu yang description-nya kita gedein 32 gitu. Nah jadi kita main di situ ya. Jadi kita atur ya. Tampilannya kan sama ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah ini pakai 3 widget, ini cukup 1 widget gitu ya. Sama yang button tidak, saat ini call to action belum ada. Nggak tahu mungkin nanti kita bisa request atau tidak. Tapi di call to action kalau mau seperti ini ya kita perlu CSS. Tapi kalau misalnya cukup dengan button seperti ini ya kita bisa pakai button seperti ini aja ya, tanpa harus CSS. Oke, ini bagian kolom pertama. Bagian kolom kedua. Nah seperti teman-teman lihat ini caranya sama nih harusnya ya. Ini saya buat positioningnya 50% ya. Jadi kalau misalnya kita balikkan ke default, nah sebenarnya defaultnya seperti ini. Tapi karena saya custom 50%, karena ini 50% dari kolom yang kedua. Ya kan kita mau ini 50%. Nah widgetnya apa? Widgetnya kita pakai icon box ya. Ini sama sih icon box juga. Ya sama. Tapi saya buat custom positioningnya ya. 50%. Ini juga sama. Jadi kalau 50% berarti yang widget ketiga dia akan ke bawah ya. Akan ke bawah. Nah sama kan, yang ini ya sama sih, yang ini ya sama. Oke, jadi sampai sini seperti itu. Kalau ada yang chat mohon maaf saya belum bisa baca chat dulu ya, nanti saya coba cek. Lalu kita lihat yang section yang kalau teman-teman ada yang mau langsung bicara ya boleh silakan ya. Takutnya ya nggak sempat lihat chat. Nah yang kedua adalah ini yang di page no optimization ya, no layout optimization. Saya buat jadi 3 section ya. 1 section gambar di kolom dan saya pakai spacer ya, karena kalau nggak pakai spacer kolom ini dia nggak akan muncul nih. Harus ada 1 widget di kolom agar si gambarnya kelihatan ya. Ini kalau nggak salah saya buat 400 px ya. Tinggi dari sectionnya 400 px. Nah jadi biar muncul gambarnya saya pakai spacer. Nah gambarnya itu ada di kolom. Ya ada di kolom. Nah kolom kedua kita lihat ada 1, 2, 3, 4 ya sama. Jadi ini pakai 4 widget di dalam 1 kolom ya. Ini saya copy paste doang ya, sama tapi cuman beda posisinya aja ya. Nah kita akan bahas saja yang pertama. Bedanya apa sama yang sudah dioptimasi? Ternyata 1 kolom
nggak pakai 2 kolom ya, cukup 1 kolom, tapi saya pakai call to action lagi ya. Pakai call to action widget ya. Karena di call to action widget dia ada ini, ada image ya. Dan ini ada beberapa style. Nah, ada style klasik. Coba kita lihat ya. Ada cover ya. Nah, ini cover cukup ngebantu juga nih. Nah, kita lihat yang klasik dan dia ada positionnya ada di left, ada di above seperti ini ya. Ini di atasnya, lalu di kanan ya. Nah, ini kan saya butuh di kiri. Tapi karena seperti saya ingin achieve seperti ini full, mau nggak mau saya membuat sectionnya itu full width no gap ya. Sama sih sebenarnya sih. Ini juga full width dan no gap ya. No gap ya. Nah, bagaimana saya membuatnya di call to action ya, ini tinggal di setting aja. Lalu di stylenya coba ya. Nah, di boxnya ya ini ada pengaturan-pengaturan, teman-teman bisa bermain di sini ya. Kalau nggak salah ininya sih ya. Coba ya misal saya jadi 20. Nah, ini adalah box ininya. Box ininya kita teman-teman bisa main. Nah, saya main misalnya 60. Bisa pakai persen atau IM terserah ya. Nah, jadi tampilannya sama, tapi teman-teman bisa lihat kita cukup satu widget. Nah, kenapa saya bisa pakai buttonnya saya satu garis doang gitu ya, nggak seperti yang di atas, nggak seperti yang ini, ya nggak seperti ini. Ini saya kemarin pakai CSS dan belum ketemu. Yang membedakan ini CSS-nya adalah 1 dan 2 ya. Karena di call to action itu di bagian konten, title-nya sebenarnya cuma 1 baris. Nah, cuman saya akalin hot produknya, saya kasih apa sih namanya, attribute atau apa gitu ya, di stylenya strong. Strong itu kayak bold gitu ya. Nah, lalu saya buat CSS-nya, kalau misalnya ada strong, itu font size-nya berapa gitu. Nah, mari kita lihat CSS-nya. Itu ada di site settings, custom CSS. Nah, ini yang strong nih, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya, kelihatan nggak? Di subheading saya kasih CSS kelasnya subheading H2 strong, font size-nya 16 ya, karena saya ingin membuat efek ini nih, teman-teman ya, lebih kecil. Jadi ini sebenarnya dalam satu field title ya. Nah, cuman saya pakai dibuat strong gitu ya. Nah, yang kedua bagian ininya itu CSS class subheading kemarin ketemu saya div-nya apa, lalu saya pakai border width-nya 002 seperti yang sebelumnya ini ya, sebenarnya 0 px 2, jadi cuman bawahnya aja ya, lalu dikasih padding gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa pakai CSS. Kita kembali lagi, close. Nah, jadi yang teman-teman lihat di sini ya, di kontennya ini ya strong, jadi sebenarnya ini lalu BR ya, biar ke bawah dia. Ini saya untuk melakukan ini karena saya bukan orang coding ya, mungkin teman-teman ada yang tahu lah yang udah kenal saya lama, saya tuh nggak terlalu ngerti CSS, HTML, nggak, saya cuma bisa drag and drop lah gitu ya. Cuman ini kebetulan saya dapat website apa, saya lihat, saya coba-coba ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang lebih efektif caranya, boleh silakan ya. Nah, akhirnya saya bisa achieve ini ya. Nah, mari kita lihat, ini saya update yang ini sama gaya. Nah, kalau ini saya pakai yang Oboy ya kalau nggak salah nih. Di halo ini nih, halo ya, saya pakai Oboy ya. Jadi ini ada 2 kolom. Ada 2 kolom. Oh, ini saya nggak sama ya. Oh, sorry, yang ini saya ternyata belum lakukan optimization ya. Jadi masih sama seperti ini ya. Untuk yang halo ini. Nah, oke, kita ke jadi bagian ini udah jelas ya. Lalu kita bagian ke testimonial ya. Testimonial seperti biasa teman-teman lihat di sini ada 1 kolom. Widget 1, widget 2. Nah, widget ketiganya yaitu intersection. Di dalam intersection ada 3 kolom ya. Ini pakai apa ya? Ini pakai testimonial ya. Nah, kita lihat yang ini. Di sini 1 kolom, 1, 2, tapi tidak pakai intersection ya. Tidak pakai intersection.
Jadi sama ini pakai positioning kalau teman-teman lihat di sini. Nah, sama ini custom positioning ya, 33% ya. 33,33 karena ini cuma 3 ya. Nah, ini juga harusnya sama ya. Oke, ya sama. Nah, lalu yang ini kita yang terakhir. Nah, akhirnya kita sampai yang ke terakhir. Untuk melakukan ini, saya pakai 2 kolom ya. 2 kolom. Nah, kalau teman-teman lihat di sini 1 kolom, tapi ini saya buat positioningnya 70%, ini 30% ya. Sama sebenarnya ini ya, kalau ini teman-teman lihat di sini 70, kolom kedua 30. Nah, kalau yang ini tetap 1 kolom, tapi widgetnya ini yang positioningnya yang saya custom 70% dan 30%. Coba kita lihat yang ini. Nah, yang ini sama ya. 30% ya. Oke. Jadi backendnya seperti itu. Sebenarnya ini Oboy saya kayaknya lupa pakai ya. Dia ada widget stalker ya. Jadi kalau nggak pakai itu juga pakai widget stalker, itu adalah caranya. Jadi itu sama widgetnya kita bisa pakai seperti yang tadi sih, sebenarnya agak mirip dengan kolom custom itu ya. Bukan kolom, sorry, yang custom positioning ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Saya stop share dulu. Oke. Nah, teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini sharing saya. Sorry nih, mungkin semoga jelas. Kalau nggak jelas silakan ditanyakan. Ada pertanyaan silakan ya teman-teman. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, mungkin di sini ada Mas Dewi, Mas Narwastu bisa bantu jawab. Silakan teman-teman kalau bisa di open mic sama open video nih. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ya betul Mas Faisal. Banyak main custom positioning ya. Tadi Mas Faisal sempat lihat yang GT Matrix gak Mas Faisal? Halo Mas Faisal. Kalau nggak salah tadi agak telat ya. Oh, sempat sedikit ya. Ya, jadi dengan melakukan banyak custom positioning dan saya pakai widget yang call to action ya. Itu tuh saya baru tahu widget call to action itu semenjak YouTube itu ada YouTube dari Elementor tentang layout optimization juga sih. Sekitar awal tahun ini deh kalau nggak salah. Nah, saya baru oh iya ada widget itu gitu. Nah, jadi makanya saya pakai widget itu, ternyata bisa cover untuk misalnya 4 widget bisa cukup dengan satu widget. Gitu. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan di sini kita saling sharing saja. Saya nak tanya. Boleh, Mbak Mira silakan. Okay. Kalau kita letak background image dekat column, Ya. Kalau dekat mobile resolution, background image tu akan hilang kan? Background image di column. Kolom. Iya. So kalau kita nak dia sentiasa ada walaupun dekat dekat mobile responsive macam mana? Mungkin saya kasih contoh boleh ya Mbak Mira? Sebentar. Boleh. Mungkin ini contohnya yang sorry, bukan yang ini. Kalau nggak salah mungkin contoh yang seperti ini ya. Jadi di image-nya itu ada di kolom kan ya, Mbak ya? Ya betul. Ya Lepas kan, tu image-nya bila ada di dekat kolom. handphone dia hilang. Ini kan kita pakai yang background image ini ya.
Nah, kalau di mobile ya maksudnya ya. Mhm. Jadi pertama ini kalau saya nggak pakai, Mhm. coba saya delete ya. Ini kan dia sebenarnya nggak muncul nih, soalnya dia apa Mhm. namanya Tak ada apa-apa. nggak ada widget ya. Jadi makanya Mhm. saya harus tadi pakai widget itu spacer, karena spacer ini sebenarnya ya untuk kasih space gitu ya. Dia kan nggak ada gambar apa-apa ya, Mhm. jadi muncul ya. Nah, di responsive mode-nya, nah kan mungkin seperti ini ya. Mhm. Kita lihat yang pertama dulu. Nah, yang ini nih. Ini kita tinggal tambahin aja spacernya. Oh, so kalau nak gambar tu muncul kita pakai spacer. Iya, pakai spacer. Nah, Okey, okey. ini kalau yang caranya ini ya. Tapi kalau cara yang optimization, Aha. kan saya pakai CTA ya. CTA widget, call to action widget. Saya coba ke responsive image-nya ke mobile. Nah, ini kan seperti ini nih. Ini Mhm. saya belum ini nih sebelum atur nih ya. Ini Mhm. kalau nggak salah tinggal dijadiin ke atas nih. Ini kan posisi mobile nih. Udah, Mhm. jadi dia ada di atas nih. Ya, kita tinggal atur bagian image-nya. Nah, with height image-nya aja. Nah, Okey. gitu. Kalau kalau Cuma saya kalau ya saya tak boleh pakai CTA call to action punya widget sebab dekat content ada icon box. ya ya ya. Tak boleh pakai CTA, so that's why kena pakai spacer lah. Pakai spacer. Ya, betul, pakai spacer ini. Terima kasih. Bisa pakai spacer ya. Atau ya cara lain pakai widget image sih, Mbak Mira. Jadi tapi pakai widget image tapi ya di apa namanya tinggal diatur ininya sih, tinggal diatur apa namanya width-nya sih. Mungkin itu Okey. bisa coba-coba sih ya. Mhm. Oke. Mas Pangestu ya recordingnya nanti di ah iya Mas Pangestu tahu ya. Di share di grup Telegram ya. Kalau Mas Faisal nggak ada, nanti saya info Mas Faisal, saya ada nomornya juga. Itu bisa saya upload di event Elementornya. Kalau waktu kita kan mau ikut event ini kan kita reserve ya. Tapi kalau event ini udah lewat, kita bisa balik ke situ. Nah, kadang-kadang saya masukin foto di situ, video YouTube-nya juga di situ, jadi bisa dilihat lagi gitu ya. Mhm. Atau nanti bisa kontak saya. Teman-teman yang lain boleh nih silakan sharing-sharing atau ada pengalaman tentang layout automation, silakan. Kemarin ini sebelum saya pakai yang custom positioning itu saya pakai Oboy sih, tapi semenjak saya tahu caranya pakai custom optimization dan nggak perlu Oboy ya, udah saya nggak pakai Oboy gitu, karena Oboy kan juga ada JavaScript juga ya kalau nggak salah. Tapi tetap bagus sih, kita tinggal apa off aja yang nggak perlu gitu ya. Mungkin kalau misal teman-teman mau lihat yang Oboy-nya seperti ini, saya share sebentar. Nah, di Oboy-nya, nah Stereotype for Elementor, ini sih ada beberapa feature-feature. Ini sih sebenarnya dia ini mengenhance ya, mengimprove daripada widget-widget atau fitur-fitur Elementor yang sudah ada. Jadi dia nggak bukan punya widget sendiri, nggak. Tapi widget daripada Elementor itu diimprove sama dia gitu ya. Cuman ini mungkin bisa satu sesi khusus lagi gitu. Nah kalau nggak perlu ya ini dimatiin aja. Ini kebetulan saya pakai Breaking Bad, cuman saya lupa di bagian mana ya. Nah, jadi kalau nggak perlu bisa di on off nih, enaknya seperti itu ya. Saya biasa cuma pakai widget Stalker dan Breaking Bad. Mungkin saya coba cari-cari. Oh, teman-teman nih, ini yang saya kelewat ya. Ini saya pakai Oboy nih. Sorry ya, ini mundur sedikit. Teman-teman bisa lihat di sini yang halo ini, yang page halo ini dari bawah
dari bawah ke atas saya hanya cukup pakai satu section ya. Saya kurang tahu ini apakah mungkin ini juga ngebantu atau enggak, mungkin teman-teman yang lain bisa kasih masukan kayak Mas Narwastu, Mas Andre ya. Ini saya pakai oboy nih, satu section. Nah, coba lihat ya, satu section. Lalu ada kolom 1, kolom 2, terus kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nah, ini baru section baru lagi ya. Baru satu section baru lagi. Nah, kita bahas yang ini dulu ya. Kita bahas yang ini dulu. Nah, ini saya pakai oboy nih, oboy Breaking Bad. Nah, teman-teman lihat ya, di sini di layout saya ke kolom. Nah, di layout ini ada Breaking Bad. Breaking Bad ini adalah fitur daripada oboy plugin, di mana kita bisa mengatur sendiri, memanage sendiri lebar daripada kolom mau berapa persen ya. Bahkan bisa berapa pixel ya. Ini bisa lebih jelas. Nah, ini mungkin yang ngerti CSS nih nangkep lah gitu ya. Nah, kalau nggak pakai ini bisa, yang asal teman-teman tahu pakai CSS ya. Tapi kalau teman-teman istilahnya CSS-nya itu minim lah gitu ya kayak saya. Nah, udah pakai oboy plugin, pakai Breaking Bad fitur ya. Jadi yang ini saya set 50%, ini 50%. Jadi kan bisa nyamping-menyamping ya. Lalu yang ini 100% gitu. Yang ini 50% ya. Gitu. Jadi saya bisa atur kolom-kolomnya nih. Di sini Breaking Bad. Jadi kayak semacam fitur yang bisa diatur kolomnya kalau ini ada di mode mobile aja ya Mas ya? Oh enggak, di desktop, tablet, mobile sama Mas. Ini ada ini Mas. Iya, maksud saya kan kalau secara default tanpa tambahan plugin ini nggak bisa Ya. kan disetting Oh nggak bisa lebarnya. ya. Ya, Hanya maksud di saya itu. mobile. Jadi Betul. mempermudah ya. Mempermudah. Jadi ini Tampilan desktopnya bisa disetting ya jadinya ya. desktop bisa disetting gitu. Bahkan Iya. di mobile juga bisa disetting juga. Misalnya Iya, di mobile perlu 50-50 ya bisa. Jadi sebenarnya sama, cuman kalau Elementor biasa itu kan hanya satu baris ya. Nggak bisa betul. dikebawahin gitu. Nah Iya, kalau Mas. ini bisa. Iya, iya. Oke. Jadi ini mungkin ini salah satunya yang membuat DOM elemennya itu jadi 316 ya. Gitu. Kalau yang tadi tanpa optimalisasi kan 375 ya. Nah, ini saya yang kedua ini juga kelewat ya, mohon maaf. Ini kan sama dengan yang ini ya. Ini saya kembalikan lagi ke ya. Nah, teman-teman lihat di sini kalau misalnya yang di sini kan teman-teman lihat di sini kan jadi ada 3 section ya, 1 2 3 ya. Kalau teman-teman pakai CTA widget ya, ini kan CTA widget ya. Itu nggak usah, jadi cukup satu section di sini. Tapi CTA-nya ada 3 widget gitu. Ya, jadi ada kan karena widget itu kan numpuk ke bawah ya. Jadi ini widget pertama mungkin lebih gampang sini. Navigator. Nah, satu section, satu kolom tapi ada 3 widget, 1 2 3. Ya. Karena ini enak nih bisa diatur apa namanya? Bisa diatur height-nya ya. Bahkan sebenarnya kita bisa buat nih, misalnya saya duplikat yang tadi saya bilang ya, ini. Nah, ini saya mau pakai cover ya. Teman-teman bisa nih buat seperti ini ya. Ya, ini mungkin ininya kita aktifkan, nonaktifkan hover efeknya, non aja ya. Sorry. Nah, ini mix gitu ya, nggak ini kita atur ya. Wait, sorry, ini ada. Nah, mungkin teman-teman ada buat satu section. Satu sectionnya mau ada background belakang ya. Lalu ada title sama teks, ada button ya.
ya kira-kira seperti ini, ya udah pakai CTA juga bisa gitu ya. Seperti ini. Jadi saya cukup menjadi salah satu widget favorit juga sih yang CTA ini. Oke, itu yang ini ya. Sebenarnya satu lagi saya ada, kalau untuk yang Oboe ini saya ada sering pakai, bukan kadang-kadang pakai ya. Ini contoh ya, ini misalnya saya duplikat. Ini saya nggak pakai ini ya, nggak pakai positioning, pakai default. Nah kan mau tampilannya seperti tadi tuh, kalau pakai widget stalker juga bisa ya. Aktifkan, nanti ini unit atau ini ya. Ini widthnya berapa? 33. Sama sih sebenarnya, mirip. 33%. Sorry. Ini kayak di sini nih. Nah. Ya, jadi kalau pakai widget stalker kita bisa juga mirip, sama lah functionnya sama yang tadi, custom positioning ya. Yang penting kita bisa atur di sini. Sebenarnya kalau teman-teman pakai ini ya, dia banyak banget sih. Bahkan bisa buat layout yang kompleks gitu ya. Oke.